Selesai. Silakan duduk kembali. Oke, Ananda. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, tolong dengarkan ya Ananda. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, tolong dengarkan ya Ananda. Aldo, Ibu. Angelina Octavia, Anissa Trinovari, Chelsea Humaira, Angelia Desri Amanda, Fadila Maulida, Manda Febri Nadia, Miftahul Jannatul Mardi, Muhammad Gilang, Rahdiatan Mardia, Siti Norfadila, Wega Amiza Adiba, Mutia, Anissa, Muhammad Gilang. Muhammad Gilang mana? Udah. Wega Aniza. Sudah. Udah ya? Udah semua berarti? Ada yang belum tersebut namanya? Zaki, ya Sapriandi. Oke ya. Jadi berarti hadir semua hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, ya. Kemarin sebelum kita ujian PTS kita sudah mempelajari tentang virus. Nah, sekarang kita masuk kepada keanekaragaman hayati. Flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, Ananda. Oke ya. Nanti Ibu akan minta Ananda duduk berkelompok ya. Silakan dibuat nanti 5 per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Sekarang setelah Ibu menyampaikan ya ini. Oke? Sudah dibuka? Sudah.
tentang keanekaragaman hayati. Nah, sekarang silakan Ananda lihat ke papan tulis. Bisa kelihatan dari belakang? Bisa. Keanekaragaman hayati. Oke. Ini adalah pengertian dari keanekaragaman. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Jadi, keanekaragaman hayati juga disebut sebagai biodiversitas atau biodiversity. Pernahkah Ananda mendengar biodiversity? Pernah. Yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat apa saja? Genetis dan ekosistem yang terdapat pada suatu daerah. Oke ya. Yang pertama adalah tingkat ekosistem. Yang kedua tingkat spesies. Yang ketiga tingkat genetik. Nah, jadi kita sebenarnya ini mulai dari yang pertama adalah tingkat genetik, yang kedua tingkat spesies, yang ketiga tingkat ekosistem. Nah, jadi nanti Ibu buatnya seperti ini dari atas, nanti Anda salah pula. Jadi yang pertama adalah tingkat genetik, yang kedua tingkat spesies, yang ketiga tingkat ekosistem. Oke, pintar. Nah, sekarang tingkat genetik atau tingkat gen. Bisa Bu Yati? Bisa, lanjut ya. Hidup dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Nah, jadi keanekaragam gen juga menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Jadi keanekaragaman gen juga menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu atau keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi tadi gen, kemudian dalam gen tadi nanti ada kucing kampung, kucing anggora, itu kan gen. Mereka berasal dari gen yang sama. Kemudian dari gen tadi ada lagi pengelompokannya seperti kucing kampung. Jadi dia berbeda-beda spesies. Nah, tetapi dia masih dalam satu famili. Contohnya kalau Ananda di sini juga, misalnya si Anissa, dia satu famili, mungkin dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Jelita. Itu berarti dia dinamakan dengan satu famili, ya. Nah, pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Nah, ini dia. Ini misalnya ada pohon kelapa, kemudian dia satu famili juga dengan pohon palam, kemudian dia satu famili juga dengan pohon kurma misalnya. Tetapi dia berbeda spesies, tetapi dia satu famili. Nah, itu adalah oke. Nah, dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, dan abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda akan menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi, ya, cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup, ya, komponen biotik, ya, yang makhluk hidup. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem, ya. Jadi dengan adanya adaptasi tadi, di sanalah bisa kita menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman ekosistem ini merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, kemudian tumbuhan, kemudian mikroorganisme di suatu habitat. Nah, itu adalah keanekaragaman ekosistem. Oke? Kemudian kita untuk menghemat waktu ya, lanjut saja dulu sebentar ya, Ananda.
Yang pertama adalah ekosistem perairan atau akuatik. Ya. Nah, jadi di sini ada plankton. Pernah Ananda mendengar kata plankton? Nah, jadi ini adalah ekosistem itu banyak macam-macamnya Ananda. Yang pertama itu adalah ekosistem perairan atau akuatik. Ya. Jadi plankton atau fitoplankton dan zooplankton dapat bergerak dan berpindah tempat karena pengaruh arus air atau ganggang uniseluler dan protozoa. Nah, plankton ini biasanya itu terdapat di perairan seperti mungkin. Bisa kita lanjut kepada tingkat ekosistem. Nah, sekarang keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi ekosistem ini dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi dalam aktivitas kehidupannya makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Benar atau tidak itu? Ananda semua makhluk hidup? Iya, ini dinamakan dengan terdapat dalam sebuah ekosistem. Dalam satu ekosistem terdapat bermacam gen dan juga spesies. Ananda ini sekarang berada dalam suatu ekosistem. Nah, kemudian ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen. Ya. Cahaya matahari, ini tumbuhan ya, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Ingat ya, di dalam mempelajari keanekaragaman hayati, Ananda perlu tahu di sana. Nah, kemudian nekton, ya, nekton organisme yang bergerak aktif atau berenang. Nah, ini yang namanya berenang tentu terdapat juga di dalam air. Mungkin di danau bisa atau di kolam bisa juga. Contohnya adalah ikan dan kata. Ini contoh gambarnya ya Ananda, silakan Anda lihat ya. Ini adalah contoh nekton organisme yang bergerak aktif atau berenang. Mungkin kodok ya terdapat juga di sawah, ikan terdapat juga ya di sungai ya. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian neuston, organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya adalah bunga teratai atau eceng gondok. Pernah Anda melihat eceng gondok? Di mana? Di danau atau di kolam ya. Biasanya bunga teratai dia mengapung di atas permukaan air dan kolam akan menjadi indah. Kemudian organisme yang ada di dalam kolam tersebut dia juga bisa memanfaatkan untuk berlindung ya. Kemudian lanjut ya, bentos. Nah, pernah Anda lihat ini bentos? Jadi bentos itu adalah kalau orang nanti menyebutkan bentos, Anda tidak tahu lagi apa ya bentos. Nah, ini dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di sini juga kita mempelajari tentang bentos. Jadi bentos ini adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya kepiting, nih ada udang dan juga ada cacing. Jadi kalau udang dan kepiting juga sudah biasa Ananda. Ada? Kamunya tinggal di mana? Sementara kita adalah masyarakat yang dekat berada dari pantai. Ya, jadi kita sudah terbiasa mengkonsumsi kepiting dan juga udang. Kalau Ananda pergi ke Taplau sana ya, Taplau, nanti di pinggir Taplau sana banyak nelayan yang berjualan di situ. Ya, nelayannya mencari ikan, kemudian para pedagangnya berjualan di pinggir pantai. Biasanya sore-sore atau pagi. Dan juga kalau cacing, tadi juga kita Kamis bersih tadi ya, Kagarsi, kita bongkar-bongkar tanaman, bongkar-bongkar pas bunga, kita banyak menemukan cacing. Tetapi ini adalah cacing yang terdapat di dasar
perairan. Jadi jangan Anda nanti beranggapan bahwa di dalam perairan itu juga tidak ada cacing. Ya, ini dia. Lanjut ya. Kemudian ada perifiton. Nah, ini. Jadi pernah melihat gambar yang ada di samping kanan Ibu? Pernah. Sebelah sini nampak? Pernah? Pernah. Jadi perifiton itu adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya siput dan ganggang. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Ya, karena kita adalah negara apa Indonesia? Tropis. Ya, tropis. Kalau subtropis berarti Anda di sini ada salju juga nanti ya. Jadi Indonesia adalah negara tropis. Ini dia makanya dinamakan dengan hutan hujan tropis. Jadi kita Indonesia ini ya bersyukur ya dibandingkan negara lain. Kenapa? Karena kita memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang sangat banyak, sehingga orang luar sana dia sedikit apa ya, inginlah dia, makanya dia lebih suka berkunjung ke Indonesia ya, karena kita tidak dibedakan atas 4 musim ya, kita bisa kapan saja ingin pergi kemana seperti itu. Kalau di luar negeri kalau sekarang musim salju ya, jadi kalau makanya di sana kalau orang bekerja juga seperti itu, libur anak-anak juga seperti itu, anak ke sekolah. Jadi kalau lagi musim salju terkadang mereka tidak ada yang tidak bersekolah, dan itu dimanfaatkan khusus di dalam rumah karena suhu di luar sana sangat dingin. Oke, ini sekarang hutan hujan tropis adalah ekosistem darat yang ada di daerah yang mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Matahari bersinar dengan suhu rata-rata antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Ya, sekarang Ibu pengen tanya sama Ananda. Sekarang kita lagi dilanda kabut asap. Jadi Sumatera Barat, Sumatera khususnya, baik itu Riau ya, apalagi Jambi, apalagi Pekanbaru ya, itu kan dari Riau juga itu, dan sekitarnya termasuk juga Sumatera Barat, kita lagi dilanda banyak asap atau tuh. Jadi sehingga menyebabkan, jadi makanya Ibu sarankan kepada Anda semua, tolong dijaga kesehatan, banyak minum air putih ya, kemudian tolong pakai masker kalau Anda keluar rumah. Disarankan lebih banyak berada di dalam rumah karena udara yang tidak bagus tercemar oleh polusi. Jadi makanya seperti gelap terus ya, karena cahaya matahari tidak Ibu ini yang mendaki ya, atau pergi ke gunung dan segala macamnya, atau melihat daerah yang tandus ya, kemudian seperti ini bentuknya, mungkin karena kekeringan ya, di sana nanti. Nah ini adalah ganggang yang hidup di dasar atau di permukaan batu ya. Nah ini adalah apa tadi? Seafood. Itu termasuk ke dalam organisme yang melekat pada organisme lain atau perifiton. Ya. Lanjut ya. Kemudian yang C itu padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem darat yang ditemukan di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis dengan curah hujan condong rendah. Jadi dengan curah hujan cenderung rendah di sana. Contohnya Amerika Serikat, Australia, Hongaria, dan Rusia Selatan. Ya, jadi hewan yang hidup di padang rumput ini adalah seperti ular, kanguru, zebra, jerapah, cheetah, dan lain-lain. Nah sekarang Ibu pengen tanya, ini adalah kalau di tempat kita berarti ular ini termasuk salah satu reptil yang hebat ya. Dia bisa hidup di daerah 2 musim, baik di subtropis maupun juga tropis. Gurun adalah ekosistem darat yang ada di bumi dengan temperatur yang paling panas ya, dengan curah hujan sangat minim. Contohnya gurun Sahara di Afrika,
Kemudian gobi di Asia. Contoh tumbuhan yang hidup adalah kaktus, kemudian kurma dan semak berupa. Silakan. Atau sekarang begini, silakan Anda duduk berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang saja. Cepat silakan duduk di kelompok masing-masing ya Ananda. Kita sekarang ini. Ananda silakan duduk di kelompok terlebih dahulu. Silakan Ananda buat keanekaragaman yang terdapat pada keluarga Anda masing-masing. Tuliskan pada ininya, tuliskan pada rumah. Kalau tingkat ekosistemnya itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di dalam satu ekosistem itu kan terdapat bermacam-macam jenis ya atau populasi di dalamnya. Makanya itu lagi yang Anda kelompokkan. Nanti itu termasuk yang coba. Ada yang terdapat Anda bisa lihat dalam Ananda, silakan Anda buat tugas pada buku latihannya. Itu silakan Ananda amati di lingkungan Anda sendiri di rumah ya. Silakan Anda amati di lingkungan Anda di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing seperti yang ada pada KKPDI Ananda ya. Pengamatan keanekaragaman hayati, misalnya yang ada di lingkungan rumah Ananda itu merupakan tujuannya, kemudian alat dan bahan yang Anda gunakan, kemudian ada langkah percobaan, silakan dilihat ya. Kemudian misalnya Ananda pilihlah salah satu lokasi yang ada di kalau ini kan halaman sekolah, kemudian di dekat rumah Anda masing-masing ya, di tempat Anda masing-masing. Kemudian lakukan pengamatan keanekaragaman hayatinya ya. Setelah itu Ananda misalnya bisa membuat seperti misalnya di depan rumahnya ada taman bunga orang tuanya ya. Nanti dalam taman bunga itu misalnya ada ukurannya 1x1 meter misalnya. Kemudian amatilah jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalam satu petak tadi, satu petak taman yang ada di depan rumah Anda masing-masing. Kalau tidak ada taman di depan rumahnya, mungkin di samping rumahnya ada juga sawah ya, atau kebun atau apa, Anda boleh juga dibuat plot di sana ya. Kemudian tuliskan macam-macam tumbuhan atau hewan yang ada di sana. Kemudian buatlah tabel pengamatannya. Tuh lihat pada LKPD masing-masing. Di sana ada yang nomor, kemudian nama organismenya, kemudian ciri-ciri morfologi. Hewan apa misalnya bentuk tubuh,
ukuran tubuh, warna tubuh, apa organismenya. Misalnya ini hewan, kemudian ini tumbuhan. Itu Ananda kelompokkan masing-masingnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian Ananda nanti bisa bertukar pendapat ya. Nanti akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, ya. Kita kelompokkan lagi. Misalnya mungkin walaupun kita berada di mungkin satu satu kota yang sama, tetapi lingkungan masing-masing tempat tinggal kita itu berbeda-beda. Ya, mungkin di tempat si Mira, di tempat si Siti tidak ada misalnya kumbang jati atau apa gitu. Mungkin di tempat ini ada. Nanti Anda sebutkan. Nanti Anda akan berdiskusi ya. Kemudian berapa banyak yang Anda temukan dalam satu peta tadi. Itu dihitung ya. Kemudian dibuat juga ya, ada diskusi 1, 2, 3, 4 sampai 5. Mengapa makhluk hidup yang ada Anda temukan tersebut beraneka ragam. Nah, jadi nanti bisa Ananda kaitkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Nanti Ananda harus bisa membedakan itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada lagi mau ditanyakan? Bisa. Juga ciri-cirinya ya. Misalnya misalnya di sawah apa saja yang ada di sana. Buat cirinya ini misalnya ditemukannya misalnya apa? Misalnya apa? Ini cirinya. Ya. Jadi intinya nanti dalam tiga ini ya. Jadi nanti di akhirnya Ibu akan memberikan games ya. Ada tebak gambar nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati di sekitar kita. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 gen, spesies, dan ekosistem. Coba suaranya lebih dikencangkan lagi sedikit biar teman-temannya kedengaran. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Contohnya adalah ketika kita berbelanja di buah, di sana terdapat banyak berbagai atau bermacam-macam jenis buah seperti tingkat gennya yaitu mangga, apel, mangga, cendol, dan lain-lain. Dan terdapat ekosistem tingkat spesiesnya seperti mangga melon, serikaya, dan sirsa. Tingkat ekosistemnya dapat pula kita temukan kita seperti kita ketika lagi di pantai yang di dalam perairannya terdapat banyak spesies seperti ikan, kepiting, plankton, cumi, binatang laut, kuda laut, dan lain-lain. Bagus. Maksudnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati, tingkat genetik, ekosistem, dan spesies. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat genetik. keraskan sedikit suaranya ya. Ingat ya Ananda, nanti akan ada kuis ya atau hadiah akan diberikan. Makanya tolong benar-benar dipahami tentang 3 jenis keanekaragaman dalam keanekaragaman tadi. Ya. Pada keanekaragaman hayati tingkat
gen dapat dikenali dengan ciri-cirinya yang memiliki variasi, memiliki nama ilmiah yang sama, dan perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Seperti contoh, bunga mawar merah, bunga mawar putih, mangga apel, dan mangga merah. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan variasi makhluk hidup yang ditunjukkan dari perbedaan ciri fisik atau suatu organisme. Contohnya, harimau, singa, singa. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap ekosistem memiliki keunikan dan ciri khas yang spesifik. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme yang terdapat di dalam suatu wilayah tertentu. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu pertama perairan. Di dalam perairan terdapat hewan seperti perkenalkan nama saya Charles Florida dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Saya mau bertanya, apa perbedaan keanekaragaman tingkat genetik dan spesies? Jelaskan dan berikan saya contoh. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Chelsea dari kelompok 1. Perbedaannya yaitu pada tingkat gen memiliki variasi yang sama dan morfologinya yang tidak terlalu mencolok, seperti contoh kucing Anggora dan kucing kampung. Sedangkan pada tingkat jenis memiliki perbedaan pada ciri fisik, seperti contohnya harimau dan singa. Ada lagi mau ditanyakan? Coba tanyakan. Apakah saya mengerti apa yang dijawab oleh Mutia? Paham apa yang disampaikan oleh Mutia tadi? Apakah Chelsea paham dengan jawaban yang dia kasih? Sangat paham. Terima kasih. Oke, saya paham. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang masih yang kurang paham tentang apa saja keanekaragaman hayati? Bu, nampak Bu? Ya. Rupanya beda. Nih, sekali lagi. Sudah ke situ, Pak. Kami tidak nampak. Oh. Ya. Kasih tahu teman berarti menjerumuskan diri sendiri. Sudah? Sudah ya? Yang ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Bu. Nah. Oh, tidak bisa. Sudah? Sudah. Cetak dikumpulkan ya. Cetak dikumpulkan. Ini
dia adalah satu Nah, kemudian berbeda spesies, berarti dia tingkat spesies atau jenis. Ini juga di sini ada melon, macam-macam melon, ada semangka, ada melon. Di sini juga tingkat spesies atau jenis. Ada harimau, ada singa, ya. Kemudian ini tingkat ekosistem. Ekosistem apa aja yang ada di sini? Yang di belakang diperhatikan. Ekosistem apa? Nah, tuh. Jadi di sini adalah tingkat ekosistem. Macam-macam ekosistem. Oke. Anda sudah siap-siap karena waktu kita juga sudah habis. Ada lagi yang mau ditanyakan pada pembelajaran kita hari ini? Ada Anda yang masih kurang paham? Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Mungkin pembelajaran hari ini akan kita akhiri ya. Kita akhiri pembelajaran kita. Silakan duduk dulu di tempat masing-masing. Aduh. Ya duduk aja Ananda. Duduk. Duduk ya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Anda semua. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Ya, nanti sebelum Anda pulang, silakan Ananda pindah piket dulu terlebih dahulu. Siapa yang piket besok? Siapa? Yang piket besok siapa? Mana daftar piketnya? Ini Auto. Ya, silakan piket terlebih dahulu. Yang cowok dibantu yang cewek. Kemudian kursinya disusun lagi seperti semula ya. Disusun lagi kursinya yang rapi. Silakan diamati, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ingat, barang siapa yang tidak membuat tugas, berarti dia akan diberikan sanksi seperti biasa. Nah, oke. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hamdalah. Bajimu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda pulang. Salam. Mama, Mary,